Yang bikin kamu sedih biasanya apa? Ketika ingat ibu, Mudah nangis atau tidak ketika bicara perasaan? kadang-kadang, Nangis. kadang nangis. Kalau nggak kuat nangis. Halo Tretan, ketemu lagi di YouTube Warga. Kali ini aku bersama Yus. Dia adalah orang yang sangat menyenangkan sekali dan kita akan tanya kesehariannya. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar juga Kak? Kalau aku baik, kabarmu gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke. Sebelum lanjut, terima kasih loh sudah mau sharing di podcast YouTube Warga. Oh, siap. Sudah berapa kali kalau nge-podcast? Baru kali ini? Baru kali ini? Uh-uh. Oke. Sebelum datang ke podcast, apa saja yang sudah dikerjakan? Nggak banyak sih Kak. Apa misalnya? Ya biasanya selalu diajak teman-teman nongkrong kayak gitu. Kalau aktivitas rumah yang setiap hari nggak boleh ditinggalkan apa misalnya? Ya masak. Oh, masak? Rutin setiap hari? Ya enggak juga. Kadang-kadang beli kayak gitu. Ada masakan kesukaan? Suka masakan cumi. Cumi? Masakan laut ya. Oh. Punya bestie nggak sih? Atau teman dekat nggak sih? Ada. Ada? Ada. Berapa orang? Nggak banyak sih. Yang penting baik-baik semuanya. Oh. Ke bestie itu hal apa yang diceritakan? Sampai yang paling dalam nggak sih? Kalau bestie yang paling dekat iya semuanya. Semuanya. Apa kriteriamu untuk bisa disebut bestie? Kriterianya apa? Dia baik, perhatian. Dia selalu ada setiap Yus merasa kesusahan, setiap ada masalah kayak gitu Kak. Pokoknya selalu ada setiap saat dia Yus susah itu, teman-teman selalu ada dia. Oke. Kalau bicara role models, kamu punya ini nggak sih? Punya apa namanya? Tokoh idola nggak sih? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Misalnya penyanyi kah? Atau mungkin seorang desainer kah? Kalau penyanyi sih nggak ada ya. Kalau bintang film mungkin ada. Oh, bintang film siapa? Aishwarya. Siapa? India, Aishwarya. Oh, oke. Bollywood. Oh, oke. Main film apa dia? Sukanya pas Devdas. Devdas. Wah, aku nanti searching deh. Devdas itu seperti apa? Menarik ya filmnya ya? Ya. Apa yang jadi bikin menarik film itu menurutmu? Percintaannya itu menanti seorang laki-laki idaman mulai dari kecil, tiba-tiba ketemunya pas udah dewasa itu Kak, kayak gitu. Endingnya pokoknya bagus, tapi endingnya ya si cowok ini meninggal. Sampai ke pelaminan dulu mereka enggak? Enggak sempat. Terus yang bikin kamu inget banget sama film itu apa? Ya sama dengan masalah hubungan mungkin ya. Oh, Masalah hubungan mungkin. merasa sama gitu ya? Oke. Sebelum kita ngomongin itu, hal-hal yang sederhana. Ada nggak sih pengalaman masa kecil yang diinget banget sampai sekarang? Pengalaman masa kecil yang paling diinget banget? Pernah. Apa misalnya? Pas Ius itu mau ngaji. Oke. Ya rencana mau ngaji nih. Terus udah nyampe setengah perjalanan itu diajak teman-teman. Itu mencuri mangga mencuri mangga di tangga itu ada mungkin insya Allah moga-moga sehat ya orangnya itu ya. Pengalaman kita kok sama ya? Jadi aku Pulangnya juga... langsung dipukul. Oh gitu? Iya, soalnya bolos itu ngaji. Tapi enak jadi anak kecil dari dulu. Banyak bahagianya ketimbang yang sekarang. Oh gitu? Ya. Oke. Berapa orang teman-teman ketika masa kecil dulu yang juga akrab setiap hari misalnya? Banyak sih. Ada yang juga sudah meninggal. Ada yang sudah meninggal? Itu juga teman dekat? Sampai sekarang masih komunikasi? Iya. Yang masih kawan kecil yang masih komunikasi sampai sekarang ada juga? Sudah ada sudah Mas. Jarang-jarang, maksudnya udah jarang ketemu. Udah punya kesibukan masing-masing. Oke. Kita ngomong soal perasaan nih. Pernah ngerasa tersinggung nggak sih? Kamunya? Dalam artian?
Ya, Tersinggungnya maksudnya dalam arti apa? ya misalnya tersinggung karena ucapan orang atau tersinggung karena perbuatan orang, pernah nggak sih seperti itu? Ada sih, sering. Sering. Banyak. Apa misalnya yang bisa bikin kamu tersinggung? Ya mungkin yang ngatain apalah, soalnya saya mungkin berpenampilan seperti ini, kayak gitu kan. Kadang-kadang kebanyakan orang-orang secara memandang seorang Yusra ini secara fisik saja, kayak gitu. Tapi kalau sudah mereka kenal sama Yusra, insya Allah enggak. Udah tahu karakter sama tingkah laku yang sesungguhnya itu, insya Allah enggak. Masih ada orang-orang yang berperilaku kurang baik ke kamu? Ya ada, cuman ya biarlah, enggak apa-apa. Oke. Terserah mereka. Yang penting Yus tetap jadi Yus sendiri. Oke. Aku dapat kabar Iya. kalau di tengah orang banyak itu kamu selalu menyenangkan dan selalu happy. Itu benar atau enggak? Ya kan kalau orang-orang tuh mungkin punya pemikiran tentang Yus kan beda-beda, Mas. Oke, kayak oke. gitu. Ya nggak masalah sih. Oke. Enggak, kamu kan sering menghibur, sering sering menyenangkan orang. Itu benar atau enggak sih menurutmu? Mungkin iya, mungkin. Mungkin. Pertanyaan yang penting nih. Terus bagaimana caramu menghibur diri saat sendirian atau saat tidak di depan orang gitu? Bagaimana caramu menghibur diri? Kebanyakan dia TikTok. Oke, langsung scroll gitu ya. Iya, TikTok. Selain itu, Nggak ada kayaknya. Nggak ada. oke. Kalau misalnya yang bikin kamu sedih biasanya apa? Ketika ingat ibu. Apa yang paling diingat dari almarhumah? Mungkin ya merasa banyak kekurangan yang mungkin tidak sempat, apa yang ibu inginkan itu Yus belum Sama. apa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang kadang bikin kamu sedih apa? Apa ya Kak ya? Atau happy-happy aja gitu setiap Oh hari? iya, ya kadang juga sedih, cuman ya ngapain lah sedih-sedih terlalu lama kayak gitu. Apa misalnya yang bikin sedih? Ya itu teringat ibu. Hanya itu? Iya, Kalau dengan temen atau dengan orang-orang baru nggak jarang banget bikin sedih? jarang. Nggak terlalu dipikirkan kok masalah kayak gitu. Orangnya ya simple, nggak mau ribet tuh soalnya. Terserah, maksudnya gimana ya Kak ya? Ya terserah orang tuh. Orang. Iya. Pengennya Yus ya, maksudnya nggak mau musuh-musuhan, meskipun terkadang teman sendiri itu kadang banyakan di belakang beda cerita, di depan beda cerita kayak gitu. Punya temen begitu juga? Ada banyak yang julid, banyak. Tapi enggak, tetap Yus tetap temenan, cuman membatasi aja. Kenapa mereka julid ke kamu? Kamu pernah mikir nggak sih? Mikir. Kenapa mereka tiba-tiba ingin julid ke kamu gitu? Kenapa tahu kiranya? Ya, kurang tahu Kak. Ya mungkin punya apa ya, pemikiran negatif mungkin tentang Ius. Atau mungkin kau selalu menyenangkan mungkin? Bisa juga mungkin. Oke. Kalau keseharian yang biasanya bikin kamu senang, apa yang dikerjakan? Apa ya? Ius sukanya itu jalan-jalan. Jalan-jalan? Kuliner, makan-makan kayak Oke. gitu. Selain itu? Ya itu TikTok. TikTok. Kalau sebelum TikTok apa? Facebook, iya itu. Oke. Yang kamu lakukan apa di TikTok atau di Facebook? Atau buat konten juga kah? Iya, Atau bukan nonton? konten. Kadang-kadang nonton, kadang-kadang buat konten juga. Cuman ya sekedar menghibur diri. Kebanyakan orang itu kan beda-beda punya masalah, beda-beda kan. Tapi kalau you sendiri ya sukanya menutup diri sendiri. Menutup diri sendiri maksudnya gimana? Nggak mau orang lain tahu, terkecuali memang orang-orang terdekat you itu yang tahunya. Oke. Kamu memangnya pernah punya masalah terberat? Yang menurutmu paling berat gitu? Kau pernah punya masalah itu? Iya, Tentang apa itu? ya masalah tentang perasaan. Weh, itu kita buat segmen baru ya? Iya. Kalau masalah lain itu udah masih belum Kalau masalah perasaan itu yang paling
sampai sekarang. Mudah nangis atau tidak ketika bicara perasaan? Kadang-kadang Nangis. nangis. Kalau nggak kuat nangis. Lama atau enggak pas nangis? Apa harus berhari-hari kah atau cukup 1-2 jam kemudian clear gitu? Ya kadang-kadang ya berhari-hari kalau masalah perasaan, Kak. Oke. Kira-kira yang ingin kamu sampaikan hal positif, misalkan kalimat-kalimat bijak yang bikin kamu mandiri, yang bikin kamu nyaman. Kamu apa yang ingin kamu sampaikan? Tetaplah jadi diri sendiri. Tetaplah jadi diri sendiri. Sejak Tetaplah jadi diri sendiri, turuti apa kata hati. Yang terpenting itu hal positif. Wajah. itu sejak kapan kamu punya atau yakin dengan kata bijak itu? Dari dulu kayak masih mulai dari keluar dari SMA sudah punya pemikiran kayak gitu. Terserah orang punya pikiran apa-apa tentang di situ, terserah aja. Oke Tretan, itu tadi diskusi bareng Yus hal-hal kesehariannya dan sedikit nyentuh perasaannya. Ketemu lagi di part kedua. Bye.